Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga sama ya, rasanya senang ketika kami sapa dari sini. Karena di studio Suara Surabaya tidak hanya saya sendiri saja dan juga kawan-kawan gatekeeper, tapi sudah ada kawan-kawan dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya yang pagi hari ini bersama Ustadz Umar Jaini. Beliau pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Hati-hati loh, ini sekarang musim panasnya. Masya Allah, betul Ustadz. Kalau siang itu panasnya luar biasa. Betul. Anginnya itu kenceng gitu. Iya. Kadang yang memicu untuk yang dingin-dingin gitu ya. Tapi suhu tubuh harus selalu stabil begitu ya Ustadz ya. Betul. Selalu mengingatkan begitu ya. Selalu menginspirasi supaya ini sama-sama sehat. Harapannya begitu. Termasuk untuk topik pagi hari ini Ustadz Umar, kalau diingatkan itu rasanya kan ini ya Ustadz ya, indah gitu ya. Rasanya juga seneng karena kita ada yang memperhatikan dan mendapat inspirasi untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, indahnya peringatan bagi orang mukmin. Ini yang seperti apa Ustadz Umar? Selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya kawan, memang sangat penting sekali bahwa hidup ini perlu untuk saling ingat mengingatkan. Ya karena memang manusia ini kan punya sifat lemah gitu Mbak Ayu ya. Iya betul. Kemudian dari kelemahan-kelemahan itu maka sangat baik jika di antara kita untuk saling mengingatkan, saling menginspirasi, sehingga dengan saling mengingatkan dan kalau hidup ini senantiasa saling menginspirasi, maka tentu kehidupan itu sangat indah Mbak Ayu. Masya Allah, betul. Iya, tentu saja itu memang Al-Quran menganjurkan demikian. Jadi luar biasa Al-Quran ini memberikan petunjuk bagi kita untuk menjalani hidup, baik hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari kita dianjurkan untuk saling ingat mengingatkan. Nah itulah di dalam Al-Quran insyaallah di surat Az-Zariyat ayat ke-55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini tentu ketika kita memberi peringatan, kemudian juga menginspirasi orang lain dengan cara-cara yang baik, tidak dengan cara menggurui. Itu yang penting Mbak Ayu. Betul. Ya, karena ternyata orang itu tidak semua loh mau kita itu berbuat baik ya untuk mengingatkan, tapi ada salah persepsi, ada apa begitu, merasa digurui, merasa dikhotbahi gitu kan ya. Betul. Nah, padahal penting sekali dalam kehidupan ini untuk saling mengingatkan seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Saya ulangi lagi surat Az-Zariyat ayat ke-55. Betapa kalau kita di antara setiap diri kita ini saling ingat mengingatkan atau bahkan saling menginspirasi orang lain, wah maka hidup ini sangat indah gitu kan ya. Maka Islam mengatur bahwa hidup ini atau Islam itu mengatur orang-orang yang masih hidup. Jadi ajaran Islam itu berlaku bagi orang-orang yang masih hidup.
Yeah. Sedangkan yang sudah hidup, ya selesai sudah. Maka setelah meninggal itu putus, amalan-amalannya itu putus. Yang sudah sering kita sampaikan, kecuali 3 hal itu kan ya. Yeah. Anak yang soleh, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, kawan, senyampang kita ini masih hidup, senyampang kita diberikan pengetahuan, diberikan kelebihan-kelebihan, maka penting sekali di antara kita untuk saling mengingatkan, saling menginspirasi. Dari apa? Dari apa-apa yang kita miliki yang orang lain tidak memilikinya. Sehingga apa kelebihan-kelebihan yang kita miliki bisa kita sampaikan, bisa kita berikan untuk menginspirasi orang lain. Nah, kembali kawan, maka jikalau masing-masing kita mampu berperan untuk saling mengingatkan dan menginspirasi, maka tatanan kehidupan ini akan semakin baik. Masya Allah. Bahkan bagaimana tidak Mbak Ayu setiap hari seperti pagi hari ini ya, kira-kira begitulah ya. Pagi hari ini ada yang menyerap, mungkin ada yang masuk di benaknya. Termasuk juga untuk saya sendiri juga. Betul. Untuk saling mengingatkan, kembali lagi kalau kemarin agak melenceng-melenceng dikit itu balik lagi ke jalur yang benar. Betul. Kalau kemarin agak lemah, malas, terinspirasi lagi dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang bisa memberikan motivasi, bangkit lagi. Nah, itulah pentingnya untuk saling menginspirasi atau saling mengingat ya antara kita. Maka orang-orang yang demikian itu biasanya Mbak Ayu, ya dia mengutamakan kewajibannya daripada menuntut haknya. Jadi dia banyak dengan mudah, dengan sabar memberikan inspirasi, menginspirasi maksud saya. Maka dia secara otomatis dia ini senang melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya daripada dia menuntut haknya. Yang banyak sekarang ini kan menuntut hak Mbak Ayu ya. Iya, betul. Ya, begini tuntutan, tapi kewajibannya sendiri lupa. Itu banyak tidak dilakukan. Menyalahkan orang lain tetapi kesalahannya sendiri itu tidak dievaluasi. Dulu itu semut di lautan kelihatan nampak, tapi gajah di depan mata tidak kelihatan. Nah, ini karena apa? Karena dia tertutup dirinya, tidak mau membuka diri, tidak mau menerima inspirasi, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima saran-saran dari orang lain, maka dia merasa yang paling benar dan bahkan kesalahannya sendiri yang sebesar diumpamakan gajah itu walaupun sudah di depannya itu tidak kelihatan. Karena apa? Karena menutup diri, tidak mau menerima kebenaran. Nah, maka kawan, sangat penting kita sekali lagi, karena apa? Karena kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang tadi saya bilang, apakah kelebihan ilmu kita, kelebihan insya Allah mudah-mudahan ibadah kita. Amin. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah yang itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka segala gerak hati kita, gerak lisan, gerak pandang, gerak tangan, gerak kaki, semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Untuk apa? Nikmat-nikmat itu kalau tidak untuk diperbuat kebaikan. Maka kawan, dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan menganjurkan atau mengajak kebajikan
dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Itu dalam surat Fussilat ayat 41. Fussilat surat ke-41 ayat ke-33. Nah, itu silakan dilihat. Jadi menginspirasi, mengajak kepada kebaikan, mengingatkan, itu adalah ternyata dalam Al-Quran disebutkan kata-kata yang terbaik, perilaku perbuatan yang terbaik, yaitu dalam rangka untuk mengajak orang lain agar semakin dekat kepada Allah, mengajak kepada orang lain agar tidak berperilaku tidak baik. Jadi mencegah kepada kemungkaran, mengajak kepada kemakrufan, itu adalah ternyata dalam Al-Quran disebutkan kata-kata atau perilaku yang sangat luar biasa, yang paling indah. Jadi tidak ada kata-kata yang terbaik kecuali kata-kata yang menyeru kepada kebaikan, yang menyeru agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan, ada satu kisah seorang ulama besar namanya Hasan Basri. Ketika itu mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang sangat luar biasa adilnya, sangat adil beliau, ilmunya tinggi. Oleh Hasan Basri dikasih surat, begini bunyinya, wahai Amirul Mukminin, apalah artinya bertahan dalam waktu lama untuk menuju hal yang fana? Maka ambillah dari kefanaanmu untuk menuju kekekalan yang tak pernah sirna, yang tak pernah fana. Wassalam. Nah, itu suratnya. Apa maknanya? Ini maknanya sangat dalam sekali. Pendek suratnya. Jadi setelah membaca itu, si Umar bin Abdul Aziz tadi itu, dia berkata, Abu Sa'id, itu nama lain dari Hasan Basri, telah memberi nasihat dan berbicara dengan singkat. Jadi singkat sekali tapi maknanya sangat dalam. Maksudnya begini, apa yang harus kita pertahankan di dunia ini, yang fana ini, yang sementara ini? Waktu kita dihabiskan untuk hal-hal yang tidak baik, waktu kita terhambur-hamburkan dengan amal-amalan yang tidak baik, yang tidak bermanfaat. Apa yang kita pertahankan di dunia yang fana ini? Kenapa kita tidak menggunakan waktu kita ini untuk menuju kekekalan hidup yang tidak pernah fana, yaitu kehidupan nanti di akhirat itu. Nah, ini kalimat yang sederhana dari seorang ulama besar kepada Amirul Mukminin yang sangat adil, dan beliau pun ternyata ketika menerima surat ini beliau terbuka hatinya, walaupun beliau sudah sangat terkenal, beliau menjadi khalifah yang luar biasa, tetapi beliau sangat terbuka ketika mendapatkan saran-saran yang menginspirasi, ketika mendapatkan arahan-arahan yang menginspirasi, beliau sangat terbuka untuk itu. Jadi kawan, sangat penting sekali hati kita ini kita buka untuk senantiasa mencari kalau perlu saran-saran, kemudian nasihat-nasihat agar hidup ini bisa semakin baik. Nah, maka kawan, belajar dari Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin tadi, maka ternyata beliau mampu memberi layanan yang terbaik bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dan orang-orang yang ingin mendapat manfaat dari dirinya. Jadi menginspirasi bagi seorang pemimpin itu luar biasa. Masya Allah. Jadi ilmunya luas, hartanya banyak gitu kan ya, kaya, kemudian punya kekuasaan. Ini menjadi contoh, bisa menginspirasi orang lain
dengan luar biasa. Walaupun mungkin di antara kita tidak semua seperti itu ya. Tetapi apalah yang punya dari dalam diri kita ini, saya yakin semua kita pasti punya kelebihan-kelebihan. Maka dari kelebihan-kelebihan itu patut kita tularkan kepada orang lain, agar orang lain itu juga sukses, juga berhasil sebagaimana mungkin sebagian keberhasilan yang kita miliki. Berikutnya, kawan, menginspirasi memang perlu berkolaborasi dengan seluruh anggota-anggota timnya yang dalam kewenangannya. Jadi kalau kita mungkin di sebuah perusahaan perlu kolaborasi dengan bawahan-bawahannya, dengan kanan kirinya, berhubungan atas dengan pimpinannya. Itu bagaimana hidup kita di situ bisa menginspirasi, ke bawah bisa membimbing, ke atas kita bisa memberikan arahan-arahan, tapi dengan cara-cara yang baik gitu kan. Nah, maka orang ini hidupnya bermanfaat karena bisa menginspirasi dan dapat memberikan arahan-arahan dan bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, itulah sangat penting. Maka karena menginspirasi itu sangat bermanfaat, karena saling ingat mengingatkan itu sangat bermanfaat, otomatis bagi setiap kita untuk selalu harus belajar dan belajar agar tambah ilmunya. Ketika tambah ilmu, kita gerak-gerik kita bisa dicontoh oleh orang lain. Kalimat-kalimat atau kata-kata yang kita sampaikan, kita pilih dengan kata-kata yang indah sehingga bisa menginspirasi orang lain. Bukan sebaliknya, kata-kata yang keluar dari bibir kita justru membuat orang down, justru membuat orang benci dengan kita, justru membuat orang tidak punya obsesi. Tidak itu. Tapi bagaimana orang yang berdialog, bertemu dengan kita walaupun kita tidak merasa menginspirasi, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan kita, apa yang kita bicarakan, yang kita lakukan, itu menginspirasi orang lain. Nah, itulah akan menjadi amal jariah kita yang tiada putus. Itulah yang kata Hasan Basri tadi itu, amalan yang terus tiada fana. Amin. Masya Allah. Indah ya Ustadz Umar jadinya ya. Insya Allah. Insya Allah. Seperti yang dilakukan di Dialog Fajar setiap harinya juga, insya Allah harapannya bisa menjadi pengingat kita semua ya. Terutama sebelum beraktivitas ataupun yang di jam-jam 5 seperti ini sudah mau siap-siap pulang, melanjutkan aktivitas, tentunya menjadi manfaat sesudah mendengarkan yang disampaikan oleh Ustadz Umar Jaini. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Ustadz Umar, terima kasih. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini, kawan. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.